Berbicara soal fakta, di era zaman sekarang, eksistensi aktris muda memang tengah melambung tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu lantaran di era zaman sekarang banyak sekali karya yang diciptakan oleh aktris-aktris muda yang selalu menyita perhatian halayak luas. Dan hal itu pula yang diakui oleh aktris senior sekelas Andi Soraya yang mengakui keunggulan para aktris muda. Meski di usianya yang kini sudah tidak muda lagi, namun hal tersebut nyatanya menyalakan api semangat Andi Soraya untuk tetap berkarya dan bersaing dengan para penerusnya. Mengaku tidak akan meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang aktris, maka seperti inilah pengakuan Andi Soraya yang tetap percaya diri untuk tampil di dunia hiburan tanah air. Selalu percaya diri karena kembali lagi rezeki itu di tangan Tuhan. Kita jangan pernah takut untuk kehilangan rezeki. Kalau memang udah milik kita, itu akan tetap menjadi milik kita. Kita kenapa harus takut dengan yang muda-muda? Ada yang namanya regenerasi. Regenerasi itu yang harus kita sadari. Tapi bukan berarti kita takut untuk bersaing, enggak. Tapi kita punya porsinya masing-masing. Ya kan, dia dengan porsinya apa, aku dengan porsinya apa. Sama-sama cari duit istilahnya. Terus paling tidak gini, aku menghargai bahwa apapun proses kehidupan aku saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk yang muda-muda. Karena banyak kan aku lihat artis muda ini, mereka udah baru dapat segitu tapi udah congkak ya, udah sombong gitu. Sayang sekali, padahal sebenarnya pergaulannya gitu. Jadi itu yang aku bilang, jangan terlena dengan kamera, dengan fame, ya kan, dengan ketenaran, karena itu semua nggak ada artinya. Orang pada bilang, Mbak Andi, semua orang dulu kenal kamu gini, gimana kalau suatu hari orang nggak kenal? Gue nggak peduli orang nggak kenal sama gue. Kenapa? Karena dari awal gue kerja itu, gue cari duit, gue bukan mau cari ketenaran. Cuma kebetulan aja rezeki gue dapet situ orang mengenal gue, ya kan? Jadi gue nggak peduli orang nggak kenal mau enggak, karena apapun yang gue jalanin itu adalah bentuk dukungan dari fans, dari semua orang. Jadi ya harus bersyukur aja. Acting nggak akan ditinggalkan, karena apa? Aku harus cari duit di situ kan. Jadi banyak orang bilang, Andi Soraya nggak ada karya, tak dulu. Salah. Saya cari duit nggak cari karya. Ya. Jangan orang melihat bahwa karya itu yang penting, oh dapat hadiah, oh dapat SRI, dapat piala. Nah, itu adalah rezeki dari Allah. Oh, kalau artis yang ini nanti bakal nih nasibnya, takdirnya seperti ini seperti ini, seperti ini. Nah, kalau aku adalah memang dari awal aku kerja adalah memang untuk mencari uang, ya kan? Jadi aku mensyukuri bahwa di saat aku menjalani hidup itu sampai anakku besar, rezeki itu ada terus. Artinya syuting itu ada terus, rezeki yang baik-baik dari Allah itu ada, sehingga bisa membesarkan anak-anakku dengan duit yang berkah, dengan yang berkah gitu. Sesuatu yang berkah, hasilnya jadi baik. Bukan orang yang politik ya gitu. Jadi orang hiburan aja. Artinya kalau misalnya politik, kalau aku tidak punya suatu, aku merasa tidak punya kelebihan di situ, aku tidak mau coba-coba ya, karena kan kita ngomongin janji rakyat, dan aku tidak mau cari duit di situ gitu kan. Nah, seandainya aku juga bilang sama anak-anakku, yang aku bisa berikan ke kalian adalah otak, kecerdasan, hati nurani ya. Sehingga di saat apapun nanti masa depan kalian mau jadi apa, ingat selalu bisa menjaga amanah apapun yang kalian kerjakan. Dan harus benar-benar punya kecerdasan, bukan ikut-ikutan. Dan itu aku selalu lihat kehidupan aku nggak pernah ikut-ikutan. Tren, aku punya tren sendiri. Aku nggak pernah ikut-ikutan orang lagi begini, aku nggak pernah. Karena prinsip ya, Mbak? Iya, prinsip itu nomor satu. Ya, makan udah mulai harus dijaga, ya kan. Jadi makan makanan, terhadap makan makanan itu, ya gula sudah mulai dikurangi. Terus sebetulnya yang bikin tua itu kan kalau kita mengkonsumsi alkohol, terus rokok, ataupun tidur yang kurang jadi begadang gitu kan, orang-orang yang sering clubbing dan lain-lain. Kalau udah itu hampir tidak ada, akhirnya ya itu yang bagus adalah di badan kita sendiri, kesehatan kita, kulit kita gitu, gak gampang kerut di sini atau apa gitu. Ada orang yang kurus tapi ketika di sininya kelihatan ini ya kerut gitu.
Ya itu kembali lagi lifestyle-nya bagaimana. Enggak, suami aku tuh menerima apa adanya. Udah Adanya apa ya? apa adanya. Karena gini, cantik itu sebenarnya bukan, menurut aku ya, cantik itu kan buat diri sendiri. Cantik itu kan buat kesehatan kita dan untuk kepuasan diri sendiri. Jadi kalau perempuan bersih, terus bisa merawat diri, menjaga diri, tapi jangan hanya bisa merawat diri ya, tapi akhirnya nggak bisa merawat keluarga gitu, itu kan juga nggak baik. Jadi paling tidak ya kita harus sama lah, merawat diri bisa, keluarga juga semua urusan ada. Tahun 2023 tak lama lagi akan segera berakhir. Manis pahit di sepanjang tahun bersio kelinci air ini pun kerap menciptakan sebuah momen up and down yang turut dirasakan oleh Andi Soraya. Meski kerap dihantam oleh sebuah kegagalan, namun hal tersebut tak dianggap oleh Andi sebagai salah satu masalah besar baginya. Menurutnya, keberadaan keluarga tercintanya saat ini merupakan kebahagiaan yang selalu menuntas rasa kecewa dari kegagalan yang dialami oleh Andi Soraya di sepanjang tahun 2023. Lantas, seperti apa harapan Andi Soraya di tahun 2024 yang akan mendatang? Yes, jadi resolusi aku adalah tetap menjadi seorang yang bersyukur. Nah, bersyukur. Kenapa? Di saat anak melihat orang tuanya berjalan dengan kebaikan, dia akan melangkah dengan kebaikan. Kalau dia melihat orang tuanya rusak dan tidak punya kepribadian, ya, anak jadi bingung sendiri. Mereka tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Ini ya, aku tidak pernah mau melihat itu semua adalah kegagalannya. Buat aku, apapun perjalanan hidupku adalah aku syukuri. Karena apa? Diberi kesehatan yang baik, diberikan rezeki yang memang emang rezeki aku yang baik dari Allah gitu kan. Dan yang aku senang adalah aku punya keluarga yang nggak neko-neko, anak-anakku semua beres. Rencana Tuhan tuh menurut aku semua adalah yang terbaik buat aku dengan porsi yang memang milik aku gitu. Jadi kalau selama kita tidak selalu melihat ke atas terus, iri hati dengan kehebatan orang lain, hidup kita akan baik-baik saja. Aku bahagia karena gini ya, kebahagiaan dan keberhasilan seorang ibu adalah ketika dia sudah mencetak anak-anak yang baik. Itu yang orang nggak sadari. Orang hanya berpikir, oh ya alhamdulillah saya bisa keluar negeri, oh saya bisa beli tas, saya nggak peduli semua itu. Ya kan, karena semua itu di saat anak lo rusak, itu nggak ada artinya. Jadi saya bersyukur saya punya keluarga yang baik, anak-anak saya di luar negeri semua jadi anak-anak yang santun, anak-anak yang rapih, ya, punya karakter building yang bagus. Artinya apa? Semua itu kembali lagi buah, ya kan? Buah yang baik itu karena dari apa? Dari sumber yang baik. Gitu. Jadi ya, alhamdulillah itu yang aku selalu syukuri, bahwa apapun perjalanan hidupku, aku masih memiliki keluarga yang masih mensupport anak-anak yang baik, anak-anak yang santun, dan nanti kita lihat bagaimana perjalanan hidup anak-anakku yang mudah-mudahan masih menjaga amanah orang tua. Arti bahagia adalah selalu bisa menerima apa yang terbaik dari keluarga kita. Jangan pernah berpikir untuk melangkah ataupun memiliki sesuatu yang sebetulnya bukan porsi kita. Ya, akhirnya kita jadi depresi, stres, ngeliatin dunianya orang lebih berbahagia pada kita. Enggak, apapun yang kita lihat di media sosial belum tentu itu yang kenyataannya. Gitu. Jadi ya selalu ini aja, selalu merasa bahwa apa yang kita dapat itu ada yang terbaik, sehingga kita jadi berbahagia. Kita dapat istilahnya satu porsi asik, syukuri. Karena apa? Ya, tapi kita kumpul kan, kita nggak pecah kan, kita nggak ribut kan, kita nggak apa kan, kita masih bisa sekolah di luar negeri, nggak harus jadi orang kaya, ya kan, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak harus jadi orang kaya. Saya masih bisa beli tas merek, nggak harus setiap bulan beli, ya kan, tapi yang penting punya. Terus bayaran sekolah di tempat-tempat yang istilahnya orang-orang yang hebat, kita juga mampu, nggak harus jadi konglomerat untuk masuk di sekolah konglomerat gitu. Jadi berarti apa? Allah maha baik. Itu kebahagiaan. Sebetulnya kalau mau ngomongan, aduh kayaknya melahirkan itu, hamil itu sesuatu yang indah. Makanya semua orang tuh mengharapkan hamil. Aku juga mau. Tapi di saat anaknya udah gede, terus kita ngeliat tagihan sekolah, sorry, kok tiap tahun makin naik ya.